Kalau makhluk sudah jatuh cinta, makhluk itu akan memberikan semua yang diinginkan oleh seseorang yang dia kasihi dan dia cintai. Tapi Allah ketika mendapati manusia itu Allah cintai, Rasulullah mengatakan Allah itu kalau sudah senang kepada manusia, maka Allah akan memberikan kepada manusia itu apa? Ujian, ibtalahum, dari kata-kata bala, ibtalahum, Allah menimpakan kepadanya ujian. Fa'in falahur ridho, kalau dia ridho, falahur ridho, kalau dia ridho, Allah lebih ridho kepadanya. Tapi kalau dia murka terhadap ujian yang Allah berikan, padahal maksud dari ujian itu supaya dia dekat dengan Allah, tapi dia murka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya Allah lebih murka kepadanya disebabkan ujian itu disalahpahami oleh orang yang diberikan ujian. Media Allah yang kedua, kalau kemudian Allah itu kangen sama manusia itu apa? Yaitu adalah Allah akan memberikan kepada manusia kesempatan untuk bertaubat. Karena Allah itu kangen dengan taubatnya manusia. Makanya kemudian dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya kalaulah manusia itu tidak berbuat dosa, maka akan dibinasakan dan diganti lagi dengan manusia supaya mereka berdosa dan kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah itu sebelum menciptakan kita, Allah tahu nggak kalau kita akan berbuat dosa? Allah tahu, Allah ngerti. Bukan hanya Allah, malaikat yang terbatas ilmunya aja Allah tahu kalau manusia itu akan berbuat dosa. Ya kan? Makanya para malaikat ketika mengetahui Allah akan menciptakan manusia, para malaikat berkata, apakah engkau akan ciptakan manusia yang mengalirkan darah dan berbuat kerusakan? Kalau malaikat saja tahu manusia itu identik dengan kerusakan dan identik dengan mengalirkan darah dan kemaksiatan, berarti Allah itu tahu. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita? Karena Allah menciptakan manusia dengan potensi melakukan dosa dan kemaksiatan itu pasti, tapi Allah tetap menciptakan kita karena sejatinya manusia itu tidak dicari oleh Allah siapa yang bersih lembaran hidupnya. Allah tidak nyari itu. Kalau Allah mencari makhluk yang bersih lembaran hidupnya, Allah cukup menciptakan malaikat dan tidak perlu menciptakan kita. Tapi kenapa Allah ciptakan kita? Padahal Allah sudah punya malaikat. Karena penciptaan malaikat lebih dulu daripada penciptaan manusia. Allah ciptakan malaikat yang tidak ada dosanya. Lalu Allah menciptakan manusia yang justru pasti melakukan dosa dan identik dengan kemaksiatan. Karena sejatinya Allah itu pingin setiap manusia ketika punya potensi untuk melakukan dosa itu pasti. Allah pingin tahu siapa yang kembali kepadanya dan bertobat. Supaya menegaskan salah satu sifat Allah yang luar biasa. Ghafur dan Tawwab. Kalau Allah menciptakan malaikat, sifatnya Allah yang Ghafur, sifatnya Allah yang Tawwab. Ghafur itu maha pengampun, Tawwab itu menerima taubat, tidak akan bisa diketahui. Bagaimana malaikat tidak ada yang berdosa kok? Tapi setelah Allah menciptakan manusia yang punya potensi pasti untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, barulah kita akan tahu sifat Ghafurnya Allah dan sifat Tawwabnya Allah. Dan sesungguhnya Allah itu merindu kita kepada mereka yang berdosa. Makanya ada satu hadis yang Masya Allah itu. Kalau ada manusia yang berbuat dosa di waktu siang, Allah tunggu di waktu malam untuk bertobat. Kalau dia berbuat dosa di waktu malam, Allah tunggu di waktu pagi untuk dia bertobat. Saking rindunya Allah kepada manusia yang pasti melakukan potensi dosa untuk kembali kepadanya. Allah tidak hanya mencari mereka yang sholat, Allah tidak hanya mencari mereka yang ruku, Allah tidak hanya mencari mereka yang sujud, tapi Allah mencari siapa yang berdosa di waktu malam, aku terima untuk mereka bertobat. Siapapun yang berdosa di waktu siang, aku terima dia ketika di waktu malam. Saking besarnya Allah di dalam mensifati dirinya dengan kata Tawwab dan Ghafur. Allah itu bukan hanya rindu sama orang yang betul-betul taat, tapi Allah juga rindu kepada mereka yang berdosa supaya membuka pintu tobat dan kembali kepada Allah. Ya, karena sesungguhnya tobat itu kayak metamorfosa, kupu-kupu, ulat menjadi kupu-kupu. Orang kalau pendosa itu kan menjijikan dengan dosanya, tapi kalau bertobat, dia bermetamorfosa menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Yaitu ketika mereka bertobat kepada Allah. Bedanya Allah dengan makhluk itu apa? Bedanya makhluk dengan Allah itu adalah makhluk itu kalau kita memberikan 1000 kebaikan ada satu kesalahan, maka makhluk akan mengingat satu kesalahan dan melupakan 1000 kebaikan yang kita lakukan. Itu makhluk, itu manusia. Tapi Khalik Allah ketika mendapati manusia berbuat keburukan 1000 tetapi dia memiliki satu kebaikan yaitu adalah taubat, Allah akan ambil satu kebaikan itu dan melupakan 1000 keburukan yang pernah dia lakukan. Kenapa?
besarnya Allah itu ketika menerima tobatnya manusia. Allah rindu ketika manusia itu bertobat kepadanya.